Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi farada siyam fi sahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarikalah. Sayyidina Sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Salam dan hormat yang setinggi-tingginya kepada pengurus BKM Masjid Raya An-Nur. Salam hormat yang sama kepada Bapak, Ibu-ibu jemaah salat Isya menjelang salat tarawih yang kiranya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah berlalu 13 hari Ramadan. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-14. Begitu cepat berlalu. Padahal ketika sebelum Ramadan kita minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan umurku ke bulan Ramadan. Disampaikan Allah. Tak terasa udah malam ke-14. Ya Allah, berarti 16 hari lagi kurang lebih berlalu pula Ramadan, kan gitu. Jadi semangat untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu betul-betul terasa. Tetapi setelah sampai masuk di bulan Ramadan, kayaknya sudah mulai pudar rasanya. Nampak pada saat ketika malam harinya Qiyamul Lail, kita sholat berjamaah Isya, sholat tarawih di awal-awal Ramadan, banyak jemaah yang masuk ke masjid. Di 10 malam yang kedua mulai ada kemajuan jemaah, kemajuan saf. Yang tadinya 7 saf tinggal 5 tinggal 4 tinggal 3 tinggal 2 tinggal 1, terakhir nanti imam sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh barokah ini, malam Jumat ini, kita akan sampaikan materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Sehingga dengan tahunya kita apa kemuliaan dan keutamaan sholat berjamaah, maka kita akan istiqomah menjaga sholat berjamaah tersebut, terlebih-lebih di 10 malam kedua dan 10 malam ketiga nanti di bulan suci Ramadan. Jadi yang kita ini sudah tetap terpanggil oleh Allah untuk memenuhi panggilan azan. Dengan tahunya kita keutamaan daripada salat berjamaah, tidak ada rasa malas lagi nantinya. Tidak ada lagi rasa malasnya untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk memenuhi panggilan Allah salat berjamaah. Tapi karena nggak taunya, makanya nanti aja lah. Apalagi habis buka kok konyangan, belum sempat lagi mengisap, azan maghrib sudah siap. Begitu sampai ke masjid, doa pun sudah dilantunkan oleh imam. Tak dapat lah salat berjamaah. Kenapa? Karena tak paham dia apa makna dan keutamaan daripada salat berjamaah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini orangnya sudah tua. Tua betul. Dah tua, buta pula lagi. Buta, tak nampak. Dua-dua matanya buta, maka gelaplah yang ada padanya. Sudah buta, rumahnya jauh. Jauh dari Masjid Nabawi. Sudah jauh, tak ada yang menuntun. Dah tua, buta, jauh rumah dari masjid, tak ada yang menuntun dia, tak ada yang membimbing dia.
Satu ketika bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini buta, tak ada yang menuntun saya. Adakah keringanan bagiku untuk tidak sholat berjamaah?" Tanya sama Rasulullah. Kata Rasul, "Adakah engkau mendengar suara azan?" Kata Abdullah bin Maktum, "Saya dengar ya Rasul, dengar saya azan." Suara Bilal bin Rabah itu radius 2 km kedengaran walaupun tidak pakai mikrofon. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini masih hidup orangnya, sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa dia sebagai penghuni surga. "Ya Bilal," kata Rasulullah, "aku sudah dengar suara terompahmu, suara sendalmu dalam surga," katanya. Masih hidup orangnya. Udah disampaikan berita oleh Rasulullah, Bilal bin Rabah penghuni surga. Azan suara Bilal bin Rabah itu 2 km lebih kedengaran. "Adakah engkau mendengar suara azan ya Abdullah bin Maktum?" "Dengar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Maka kalau kau dengar suara azan, tidak ada pengecualian kepadamu." Ya Allah. Buta, rumah jauh, tak ada yang menuntun. Sudah tua lagi. Tapi untuk sholat berjamaah tidak ada pengecualian, kata Rasulullah SAW. Maka dengan iman yang kuat, walaupun buta, jauh, rumah, tua, dan tak ada yang menuntun, ternyata Abdullah bin Maktum subuh itu sudah duluan sampai ke Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat yang lain belum sampai, dia sudah berada di situ. Subhanallah. Di Mesir ada seorang kakek juga, ada seorang tua juga, yang sudah tua, hidup sebatang kara, tak punya istri, tak punya anak, hidup di gubuk sederhana. 40 tahun si kakek ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun. Sekalipun si kakek ini tak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Suatu ketika si kakek ini berpesan kepada tetangga-tetangganya. Mungkin sudah ada firasat kalau dia mau meninggal dunia. Dia bilang sama tetangga-tetangga, "Wahai tetangga-tetanggaku, kalau nanti 3 kali aku nggak datang sholat berjamaah, maka carilah aku di rumah bahwa aku sudah meninggal dunia," kata si kakek tadi. 3 kali tidak datang sholat berjamaah, dia pesan berarti aku sudah meninggal, kata si kakek. Tapi subhanallah, Allah muliakan si kakek tadi yang menjaga sholat berjamaahnya selama 40 tahun, bukan diwafatkan pada saat ketika dia sendirian, tapi dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah si kakek tadi pada hari Jumat, pada saat ketika dia sujud bersama jamaah-jamaah yang lain pada saat ketika sholat Jumat, dan di hadapan orang ribuan jemaah yang ketika itu sholat berjamaah juga bersama si kakek tersebut. Subhanallah. Hari Jumat dia meninggal dunia dalam keadaan sujud, dia meninggal dunia, dan dalam keadaan jamaah ribuan menyaksikan si kakek tersebut meninggal dunia. Dia tidak disendirikan, tidak sendirian. Keagungan dan kemuliaan daripada orang yang menjaga sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kemuliaan dan keutamaan sholat berjamaah supaya kita paham? Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan yang bahasa Indonesianya bahwa orang-orang yang sholat berjamaah itu akan diberikan derajat pahala 27 derajat ketimbang sholat sendiri 2 derajat, 2 kemuliaan. Jadi kalau sholat sendiri cuma dapat 2, sholat berjamaah 27 derajat kata Rasulullah SAW. Nah, saya tanya sama bapak yang punya kebun sawit, ya kan? Ada sawitnya 1 ton. Di sebelah rumah ada agen sawit, beli sawit seharga 1 kilonya itu 2.000, Pak. Jarak kira-kira 1 kilo, ada juga agen sawit di sana. Tapi dia membeli dengan seharga 27.000 1 kilo. Bapak antar kemana lah sawit itu? Sebelah rumah aja lah yang 2.000 sekilo. Yang bodohan lah itu. Ya kan? Walaupun 1 kilo karena dia harganya 27.000, sawit yang 1 ton tadi dibawa lah ke sana. Betul? Urusan dunia, urusan duit, kita mau bercapek-capek, kita mau berjauh-jauh demi supaya dapat banyak. Kenapa urusan sholat yang payahan?
Ya kan? Nah, 27 derajat pahala yang Allah berikan kalau kita menjaga sholat berjamaah. Apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram. Berapa pahala yang Allah berikan? 100.000 derajat keutamaan yang Allah berikan kalau kita bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi 1000 derajat. Di Masjid Raya An-Nur 27 derajat. Yang mana mau kita pilih? Kau Mekah lah Ustaz, berangkatlah ke sana. Berangkatlah ke Mekah kan gitu. Gitu. Jadi berapa besar biayanya kita lakukan untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekah demi untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum sanggup? Ke Masjid Raya An-Nur dulu. Kan begitu? Supaya dapat apa? 27 derajat. Kemudian yang kedua, apa kemuliaan yang Allah berikan untuk dapat 27 derajat untuk dapat salat berjamaah? Yang kedua adalah memuliakan masjid, memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah. Maka kita yang datang ke masjid ini dipastikanlah kita beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, kita yakin akan datangnya hari akhir. Kalau tidak ada hari akhir, meninggal sudah jadi bangkai terus, tak ada nilai ibadah itu. Karena ada hari akhir itulah makanya kita beriman kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah. Wa aqamas shalah, mendirikan salat. Ya, ini kita datang ke masjid ini untuk mendirikan salat berjamaah. Masjid yang ramai, masjid yang bagus, masjid yang indah, masjid yang bersih. Itu menandakan bahwa jemaah di sekitaran masjid, masyarakat yang ada, imannya juga pastilah kuat-kuat adanya. Tapi kalau masjidnya jorok, kotor, tak ada jemaahnya, tak tertata, tak terbersihkan, maka bisa dipastikan kondisi keimanan tetangga-tetangga masjid rendah pula lah adanya. Kan begitu? Tak mengurus masjid itu. Maka dengan sholat berjamaah kita termasuk daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Walam yahsha ilallah, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau urusan kerja, nantilah dulu, azan sudah berkumandang, masih sibuk dengan urusan kerja, takut dengan pimpinan, takut dengan atasan. Walam yahsha illallah, tak ada itu pimpinan, tak ada itu atasan kalau sudah dipanggil oleh Allah. Walam yahsha illallah, takutlah hanya kepada Allah, maka sholatlah berjamaah. Apalagi di saf-saf ke depan nih. Kata Rasulullah, seandainya umatku tahu betapa luar biasanya berada di saf-saf paling depan, maka niscaya mereka akan melakukan dengan cara undian. Undian supaya bisa dapat saf ke depan ini. Ada satu saf sudah penuh, tinggal satu orang lagi, di belakang masih banyak lagi. Siapa yang menduduki satu ini, diundi dulu. Saking luar biasanya kata Rasulullah, kalau seandainya tahu pada saf-saf yang pertama. Ini kadang-kadang dah dulunya datang, ambil saf-saf paling belakang. Ada kawan datang, suruhnya ke depan. Dia yang duluan datang, orang lain disuruh ke depan. Padahal kalau tahu, insya Allah dia akan berdulu-duluan berada di paling depan, kata Rasulullah. Makanya pentingnya penyampaian tausiah ini supaya kita tahu, sehingga dengan demikian kita akan laksanakan yang baik-baik tersebut. Yang ketiga, dengan salat berjamaah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang kita perbuat tanpa sengaja ataupun disengaja dari setiap langkah-langkah kaki kita yang berangkat dari rumah untuk mendatangi salat berjamaah tersebut. Setiap langkah kaki yang kita berjalan untuk memenuhi panggilan Allah salat berjamaah, setiap langkah itu pula lah diampunkan dosa-dosa kita. Ustadz, saya enggak jalan, saya naik sepeda motor. Putaran ban itulah, putaran ban. Putaran ban itulah dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi dengan salat berjamaah diampunkan Allah dosa-dosa kita. Kalau sudah diampunkan Allah dosa kita, maka tentu kemuliaan yang Allah berikan. Terakhir, ada sebuah cerita. Seorang anak muda yang akan mendatangi salat subuh berjamaah. Dari rumah dia berjalan menuju ke masjid.
Di tengah jalan dia terjatuh, terguling-guling, basah kotor pakaiannya dengan sebab jatuh tersebut. Dia pun pulang balik ke rumah. Dah pulang balik ke rumah, ganti baju, bersih-bersihkan lagi, berangkat lagi ke masjid. Di tempat yang sama waktu pertama tadi jatuh lagi yang kedua kali. Jatuh lagi, tergulung lagi, kotor lagi bajunya. Balik lagi, pulang lagi. Balik pulang lagi ngapain? Malaslah ke masjid, saya jatuh aja. Tak begitu. Ganti baju, berangkat lagi. Sampai yang ketiga, 2 kali dia jatuh, sampai yang ketiga tadi, tiba-tiba ada seorang bapak berdiri di samping. Nak, katanya, kau jatuh tadi ya? Iya pak. Muncul bapak tadi tiba-tiba entah dari mana. Supaya kau jangan jatuh, ayo, kutuntun kau, yuk, kuantarkan ke masjid. Ini pakai lampu. Sampailah ke teras masjid. Oleh si anak muda tadi bilang sama si bapak tadi, ayo pak, kita masuk ke masjid, ayo kita sholat berjamaah. Enggak, kata si bapak tadi, aku sini aja. Apanya bapak nih? Kita sudah sampai ke masjid pak, ayo kita sama-sama sholat masuk ke masjid. Tidak, kata si bapak tadi, kamu aja lah. Rupanya kata si bapak, wahai anak muda, kau sesungguhnya aku ini adalah setan, katanya. Aku ini setan, kata si bapak tadi. Makanya aku tak sholat. Tahu kamu, katanya, ketika tadi kamu ingin berangkat dari rumah dan sampai di tengah jalan kamu terjatuh, itu kamu sengaja saya kujatuhkan. Supaya dengan jatuhnya kamu itu kotor baju, kamu balik lagi, tidak bawa ke masjid lagi. Tapi ternyata bukan malah kamu tetap di rumah, tapi balik lagi. Tahukah kamu, baliknya kamu tadi dari rumah untuk berganti baju mau datang lagi ke masjid, diampunkan Allah dosa-dosamu, kata si setan tadi. Yang kedua, kujegal lagi, jatuh lagi kamu, pulang lagi. Kupikir kamu tak balik lagi. Rupanya balik lagi. Kata si setan, kalau yang pertama tadi kamu jatuh, diampunkan Allah dosamu. Yang kedua ini kamu terjatuh, kemudian kamu ganti baju, kemudian balik lagi menuju ke masjid, kamu diampunkan Allah, istrimu diampunkan Allah, anak-anakmu diampunkan oleh Allah. Kata si setan tadi, untuk yang ketiga kali kamu gak aku jatuhkan. Saya khawatir nanti kamu balik lagi ganti baju, balik lagi ke masjid, maka aku antarkan. Supaya apa? Kalau kamu kujatuhkan untuk yang ketiga kali, kata si setan tadi, maka bukan saja dirimu, bukan saja anak dan istrimu, tapi keluarga-keluarga, tetangga-tetangga di sekitar rumahmu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu gak kujatuhkan, makanya kamu kuantarkan sampai ke masjid supaya gak diampunkan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumahmu. Setan saja mengakui orang-orang yang datang salat berjamaah memenuhi panggilan azan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara hadirin, sebenarnya banyak sekali hikmah-hikmah dan keutamaan dalam upaya kita menjaga sholat berjamaah. Namun yang kesempatan pada malam hari ini yang 3 saja, dengan 3 ini saja pun kalau kita amalkan insya Allah bertambah jemaah kita ini, bertambah saf-saf kita ini, dan kita yang sudah mengetahuinya insya Allah istiqomah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sholat berjamaah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.